Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NIM 1910301094. Jadi kali ini saya akan membuat video tentang asesmen fisioterapi pada wanita hamil atau pada ibu hamil. Nah, untuk kehamilan itu sendiri adalah kondisi dimulai dari masa konsepsi sampai keluarnya janin atau keluarnya bayi dari perut ibu melalui vagina. Nah, itu untuk yang normal. Dan juga ada untuk sesar. Nah, kemudian untuk usia kandungan itu ada 3 semester. Yang pertama atau semester pertama itu terdapat pada usia kandungan 0 sampai 14 minggu. Kemudian untuk semester kedua usia kandungan 14 minggu sampai dengan 28 minggu. Kemudian yang ketiga, semester ketiga itu usia 28 sampai dengan 42 minggu, seperti itu. Dan kemudian untuk asesmen fisioterapi pada wanita hamil itu dimulai dari biodatanya, siapa namanya, jenis kelaminnya apa, umurnya berapa, kemudian alamatnya di mana, seperti itu. Kemudian ada pemeriksaan untuk pemeriksaan subjektif. Nah, ini berkaitan dengan keluhan pasien itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada anamnesis sistem. Nah, di mana anamnesis sistem ini berkaitan dengan kardiovaskularnya, terus muskuloskeletal dan juga respirasinya. Kemudian yang selanjutnya itu ada asesmen objektif, di mana ini adalah berkaitan dengan vital sign-nya, dari tekanan darahnya, kemudian suhu tubuhnya atau temperaturnya, kemudian denyut nadinya, dan juga ada frekuensi pernapasannya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pemeriksaan, dari pemeriksaan fisik yang menggunakan berdasarkan IPPA. Kemudian ada pemeriksaan khusus, dimulai dari pemeriksaan nyeri itu menggunakan VAS, kemudian pemeriksaan oedem atau adanya pembengkakan itu menggunakan midline, kemudian ada pemeriksaan MMT, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada diagnosa. Jadi diagnosa itu adalah hasil diagnosa kita kepada pasien, seperti itu. Waalaikumsalam Bu, silakan duduk. Ada yang bisa kami bantu Bu? Iya Bu. Sebelumnya saya butuh biodata Ibu ya. Untuk nama, Ibu namanya siapa ya Bu? Bu Siti. Bu Siti. Umur Ibu berapa ya? 40 tahun. 40 tahun. Tanggal lahirnya Bu? Tanggal 17 Februari 1971. Kemudian untuk usia Ibu 40 tahun ya Bu ya. Alamat Ibu di mana Bu? Jalan Salaman Baru, Salatan Baru, Pundung Yogyakarta. Baik, saya konfirmasi ulang ya Ibu ya. Ibu dengan nama Bu Siti, usia Ibu 40 tahun. Ibu lahir tanggal 17 Februari 1971. Ibu beralamat Jalan Sarakani, Pundung, Yogyakarta. Nah, sepertinya Ibu ada masalah pada kehamilan itu ya Bu? Iya. Baik, saya akan melakukan anamnesis subjektif ini terkait dengan keluhan Ibu. Nah, yang pertama ini usia Ibu berapa Bu? Usia kandungannya? Sekarang udah masuk 8 bulan. 8 bulan akhir. Terus ini hamil keberapa Bu? Hamil anak kedua. Anak kedua, berarti sebelumnya pernah hamil ya Bu ya? Pernah keguguran Bu sebelumnya? Enggak. Untuk riwayat berat badan
normal ya Bu ya, alhamdulillah. Nah, udah ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan anamnesis sistem ya Bu ya. Dimulai dari Ibu pernah merasa sakit kepala atau pusing? Sakit kepala enggak, pusing ya. Pusing iya ya Bu ya. Nah, kalau pusing itu sekitar kalau pada saat Ibu dari posisi duduk ke berdiri atau pada saat Ibu melihat cahaya? Posisi duduk berdiri. Oh iya, berarti pusing ya Bu ya. Pusing disertai diem. Selanjutnya untuk penyakit jantung, Ibu pernah punya riwayat penyakit jantung tidak Bu? Tidak ya Bu ya, berarti setiap saat Ibu merasa aman pada jantung Ibu. Oke. Ibu pernah punya riwayat varises di kaki Ibu? Itu pembuluh darah yang terlihat nampak seperti ada kayak ulet gitu. Enggak ya Bu ya. Kemudian Bu, Ibu pernah merasa ada bengkak di kaki Ibu? Iya, Kaki sebelah kanan. Kalau di tangan Ibu tidak ada ya Bu ya? Oh ada. enggak. Ada, tidak. Oke. Terus untuk respirasi ini masalah pernapasan Ibu. Ibu pernah punya masalah pernapasan nggak? Misalnya nih Ibu pernah sesak napas atau tidak? Iya, Oh, pernah. Itu sesaat Ibu mau tidur atau beraktivitas atau duduk sampai tidur terasa sesak napas ya Bu ya saat tidur. Yang untuk muskuloskeletal, nah ini berkaitan dengan otot-otot Ibu. Kalau saat beraktivitas Ibu pernah merasa nyeri nggak atau pernah setelah beraktivitas tiba-tiba istirahat dan merasa nyeri atau bagaimana? Nyeri tidak. Nah, kalau kram atau kesemutan pernah? Di bagian mana? Kaki. Oke, bagian kaki ya Bu ya. Ibu merasa kesemutan. Dah. Perkenalkan, nama saya Septi Dwi Agesti dengan NIM 1910301096. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan anamnesis objektif, kemudian pengukuran skala nyeri menggunakan PAS, dan pemeriksaan IPPA yaitu infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan resistensi urin. Oke, baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tentang anamnesis objektif. Nah, yang akan saya lakukan adalah pemeriksaan tekanan darah terlebih dahulu. Boleh diluruskan tangannya, Ibu? Oke, tekanan darah Ibu normal ya, Ibu? Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan suhu. Bentar ya, Ibu. Boleh diangkat, Ibu? Oke, tekanan suhu Ibu adalah 37 derajat Celcius.
Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran denyut nadi. Nah, boleh diluruskan tangannya, Ibu. Oke, denyut nadi Ibu 100 kali per menit ya, Ibu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik, yaitu terkait dengan IPPA, yang dimana inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, IPPA sendiri dari inspeksi terdapat dua macam, yaitu inspeksi statis dan inspeksi dinamis. Nah, kemudian pada inspeksi statis, kita bisa lihat pada saat pasien datang masuk. Nah, kita bisa lihat dari segi raut muka pasien, apakah pasien keadaannya menahan nyeri atau pucat. Nah, kemudian ketika duduk kita bisa lihat apakah ada ödem, apakah sesak. Nah, kemudian inspeksi dinamis bisa kita lihat pada pasien saat berjalan. Nah, perut condong ke depan dan pinggang ke belakang seperti posisi lordosis. Kemudian palpasi. Nah, pada ödem kita lihat apakah ada peningkatan suhu lokal pada area ödem. Nah, misalkan pada ödem terasa hangat. Kemudian misalkan pasien nyeri pada punggung, ternyata terdapat spasme otot. Kemudian nyeri pada bahu. Nah, ternyata ada spasme pada otot bagian trapezius. Nah, untuk auskultasi dan perkusi sendiri tidak dilakukan. Nah, yang penting kita melakukan inspeksi dan palpasi kepada pasien hamil tersebut. Oke, diluruskan kakinya, Ibu. Oke, Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran nyeri pada ödem atau pada bengkak pada ankle Ibu. Nah, di sini saya menggunakan alat yang bernama PAS. Jadi semakin digeser ke atas, nyeri yang Ibu rasakan adalah semakin sakit. Nah, di sini ada angka 0 sampai 10. Nah, kemudian pada saat diam, kira-kira seberapa nyeri yang Ibu rasakan? Oke, selanjutnya coba Ibu gerakkan sedikit. Nah, kira-kira pada saat bergerak, seberapa nyeri yang Ibu rasakan? Oke, nah pada saat saya tekan sedikit ya Ibu. Nah, seberapa nyeri yang Ibu rasakan pada ödem? Oke. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan resistensi urin dengan teknik manuver Valsapa. Nah, pemeriksaan ini digunakan ibu hamil untuk mengetahui adanya resiko inkontinensia urin dan juga untuk mengetahui seberapa lemah otot pada pelvik. Nah, di sini menggunakan teknik manuver Valsapa, yaitu bernapas dalam keadaan terpaksa di mana mulut dan hidung tertutup sehingga akan menekan udara melewati saluran insutasius. Nah, saluran yang menghubungkan hidung dan mulut. Nah, jadi posisi pasien duduk di kursi pemeriksaan. Nah, pasien menutup mulut dan hidung. Jadi, pasien menutup mulut dan hidung seperti ini. Kemudian menghembuskan napas sampai telinga terasa ada udara yang keluar. Nah, hasilnya akan positif apabila ada nyeri yang signifikan pada punggung belakang, pelvik, dan ekstremitas bawah. Nah, dapat menunjukkan adanya iritasi pada akar syaraf lumbosakral karena adanya penekanan pada disc lumbal pada antrotekal. Kemudian, apabila hasilnya negatif, maka dapat dicoba kembali pada posisi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gefrika Triaji. Saya dari kelas 4B3 dengan NIM 1910301095. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu MMT atau Manual Muscle Testing. Nah, Manual Muscle Testing ini adalah metode pengukuran kekuatan otot paling populer dan banyak dilakukan oleh fisioterapis. Dalam pemeriksaan MMT, fisioterapis akan mendorong tubuh pasien ke arah tertentu dan pasien diminta menahan dorongan tersebut. Lalu fisioterapis mencatat skor atau nilai kekuatan otot pasien. Besarnya tergantung pada seberapa banyak pasien mampu menahan dorongan yang diberikan oleh fisioterapis.
Dalam manual muscle testing ini kekuatan diukur dengan skala 5 poin, yaitu nilai otot 0/5 itu berarti otot tidak dapat melakukan kontraksi yang bisa terlihat. Hal ini terjadi ketika otot yang lumpuh seperti setelah cedera tulang belakang atau radikulopati servikal atau lumbal. Kadang-kadang nyeri dapat menghalangi otot berkontraksi sama sekali. Kemudian nilai otot 1/5 artinya terjadi kontraksi otot namun tidak ada gerakan, otot tidak cukup kuat untuk mengangkat bagian tubuh tertentu. Kemudian nilai otot 2/5 artinya otot pasien dapat berkontraksi tetapi tidak bisa menggerakkan bagian tubuh melawan gravitasi. Namun ketika gravitasi dihilangkan dengan perubahan posisi tubuh atau dapat menggerakkan bagian tubuh secara penuh. Nilai otot 3/5 yaitu artinya otot dapat berkontraksi dengan menggerakkan bagian tubuh secara penuh melawan gaya gravitasi. Tapi ketika fisioterapis memberikan dorongan melawan gerakan tubuhnya, melawan gerakan tubuh pasien atau memberikan resistensi, otot tidak mampu melawan. Kemudian nilai otot 4/5 artinya otot mampu berkontraksi dan menggerakkan tubuh melawan tahanan minimal. Pasien mampu melawan dorongan yang diberikan fisioterapis namun tidak maksimal. Kemudian nilai otot 5/5 itu berarti otot berfungsi normal dan mampu melawan tahanan maksimal. Pasien mampu mempertahankan kontraksi ketika dorongan maksimal diterapkan fisioterapis pada bagian tubuh pasien. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan atau pengukuran odem pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Nah, sebelumnya itu odema ini adalah pembengkakan jaringan karena rongga antar sel terisi oleh cairan tubuh secara tidak normal. Untuk pengukuran pada odem ini biasanya menggunakan alat ukur yang bernama Medline. Nah, untuk mengukurnya biasanya dibedakan antara semisal terdapat odem pada ekstremitas bawah itu dibedakan besarnya ukuran skala besarnya diameter antara kanan dan kiri, dan selanjutnya diukur dengan menggunakan Medline dan ditulis sesuai diameter yang terjadi pada odem atau pembengkakan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mengukur odem pada ekstremitas atas, dimana dengan pertama-tama kita suruh pasien untuk melindingkan bajunya ke atas. Kemudian kita mulai ukur dari acromion sampai ke epicondylus lateral dengan menggunakan sentimeter. Kita cari akromionnya dulu. Nah, di sini pengukuran dari akromion ke epicondylus lateral ini sebesar 30 cm. Maka dari itu untuk pengukurannya kita bagi 5 cm 5 cm untuk melingkarkan di setiap bagiannya dengan menggunakan spidol atau yang lainnya untuk menandai agar mudah untuk menandainya. Setelah itu untuk pengukurannya, setelah itu kita mengukur dengan cara melingkar seperti ini. Melingkar, kemudian 5 cm ke bawahnya lagi, dan begitu seterusnya. Nah, untuk perbandingan untuk itu, setelah kita lakukan pemeriksaan pada tangan atau pada lengan yang pada ekstremitas atas ini yang terdapat odem, itu kita catat hasilnya, kemudian kita bandingkan dengan tangan yang lain atau tangan yang tidak adanya odem pada sisi tangan yang lain. Selanjutnya
sini saya akan mengukur odem pada ekstremitas bawah. Nah, untuk mengukur odem pada ekstremitas bawah ini kita ukur dari trokantor mayor seperti ini dengan menggunakan cm. Trokantor mayor 5 cm ke arah distal atau ke arah bawah. Kemudian kita cari titik 5 cm itu dari trokantor mayor tadi. Kemudian kita lingkarkan midline. Nah, untuk seperti ini. Untuk pengukuran pada ekstremitas atas ini itu dari trokantor mayor sampai ke tuberositas tibia. Nah, ini ke bawah terus, ke arah distal terus dengan 5 cm ke bawah, kemudian melingkar. Tadi trokantor mayor 5 cm, kemudian 5 cm lagi. Kemudian kita ukur melingkar kembali ke arah distal, begitu sebaliknya ke arah distal. Nah, kemudian untuk yang tuberositas tibia ke arah distal lagi seperti yang tadi, kita ukur 5 cm 5 cm, kemudian kita melingkarkan sampai bawah. Itu untuk pengukuran ekstremitas bawah. Oke, di sini saya akan melakukan pengukuran MMT pada otot perut. Untuk yang pertama itu gerakannya pasien kita suruh tarik nafas kemudian hembuskan. Nah, jika otot perut atau otot abdominal mengalami kontraksi, maka itu kita beri nilai 0. Nah, kemudian gerakan yang kedua, gerakan yang selanjutnya itu cervical, fleksi pada cervical. Itu fleksi pada cervical. Nah, jika pasien dapat melakukan fleksi pada cervical, maka kita beri maka kita beri nilai 2. Kemudian fleksi pada cervical dan bahu diangkat ke depan. Bahu diangkat ke atas. Cukup. Jika pasien dapat melakukan gerakan seperti tadi, maka kita beri nilai 3. Kemudian kaki pasien, lutut kita tekuk dua-duanya. Kemudian melakukan gerakan yang seperti gerakan kedua tadi. Nah, jika pasien dapat melakukan gerakan tadi, maka kita beri nilai 4. Nah, untuk melakukan gerakan ini, untuk pemeriksaan MMT ini, kita harus menggerakkan dengan hati-hati dan juga dengan perlahan semampu pasien untuk melakukannya.